adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Devi pada minggu pagi hari ini di dalam ibadah sekolah minggu HKBP Kapura. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau adik-adik sudah harus persiapkan Alkitab, alat tulis, dan juga persembahan. Oke? Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. Mari kita bersukaria. Oke? Ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat kembali beribadah online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan, untuk setiap kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, kita angkat satu pujian. Adik-adik ada yang masih ingat dengan lagu ini? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari.
langsung berdoa. Oke, bagus kalau adik-adik tidak lupa untuk berdoa. Oke, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, kalau kita mau bertumbuh, kita harus apa? Baca kitab suci, baca Alkitab, dan juga berdoa setiap hari. Oh, jangan lupa untuk berdoa, oke? Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oke, kita angkat pujian ini dengan sikap berdoa. Shalom adik-adik, selamat pagi. Tidak terasa di minggu ini sudah masuk minggu terakhir bulan Oktober ya. Minggu depannya kita sudah masuk bulan November. Wah, nggak terasa adik-adik ya. Kita sudah mau memasuki bulan Natal ya nanti ya. Sebulan November nanti kita akan mulai persiapan Natal. Adik-adik, minggu kemarin yang cerita di sekolah minggu siapa? Ada yang ingat nggak minggu kemarin? Siapa? Tunjuk tangannya. Iya, Amang Pendeta ya. Amang Pendeta banyak kasih PR. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakannya. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Adik-adik buka ayat Alkitabnya, nanti sama-sama sama Kalina juga boleh baca dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Oke. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami kembali boleh bersama-sama berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu online HKBP Sukapura. Dan pagi hari ini kami mau kembali duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, mengajar kami, boleh menuntun kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita baca. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat terakhir, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap orang perbuatan baik. Oke. Adik-adik, tadi kita sudah baca tentang firman Tuhan hari ini, di mana Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Siapa sih Timotius, adik-adik? Yuk kita sama-sama belajar. Dari foto yang Kalina ambil, ada Louis, neneknya Timotius, dan Eunike, ibunya. Ya, dari kecil Timotius sudah diajar, sudah diajarkan, diberitahukan tentang firman Tuhan, baik oleh neneknya maupun oleh ibunya. Ya, ayah Timotius itu adalah seorang Yahudi dan ibunya adalah seorang bangsa Yunani, campuran jadinya ya. Nah, dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ada tertulis, adik-adik kalau mau buka boleh, sebab kata Rasul Paulus ya, Rasul Paulus teringat akan iman Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama ya hidup dari neneknya Louis, dan kedua di dalam ibunya Eunike ya, dan juga yang hidup di dalam diri Timotius. Itu dia firman Tuhan, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang mengingatkan bahwa memang Rasul Timotius ya sudah dari kecil sudah diajarkan oleh nenek dan ibunya, diajarkan tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, makanya dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, hai Timotius gitu ya, jangan seorang pun, kata Rasul Paulus, menganggap engkau rendah, menganggap Timotius engkau masih muda gitu ya. Tetapi kata Rasul Paulus, jadilah teladan. Biarpun kamu masih muda, tapi kamu harus jadi teladan. Orang-orang percaya di mana aja? Di dalam perkataanmu, nih, dalam ucapanmu, dalam tingkah lakumu, dan di dalam kasihmu, dan juga di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Ya, ini dia Rasul Timotius muda ya, dikatakan walaupun dia masih muda tetapi dia harus tetap jadi teladan di dalam setiap perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya. Ya adik-adik, memang kan tadi dikatakan firman Tuhan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ya kan, firman Tuhan itu adalah bermanfaat baik untuk untuk mengajar kita, untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, untuk memperbaiki tingkah laku kita. Banyak sekali manfaat firman Tuhan ya yang kita baca setiap hari ya kan. Nah, ya, adik-adik tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Timotius dari kecil sudah diajarkan firman Tuhan oleh orang tuanya, bahkan oleh neneknya. Ya, dia bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam membaca firman Tuhan. Bagaimana caranya ya supaya kita dari kecil boleh bertumbuh membaca firman Tuhan? Yuk, seperti makanan adik-adik. Kalina mau kasih contoh, seperti kita makan ya. Kalau nah nih Kalina jadwalnya jam makan siang nih. Oke, makanan jasmani kita sehari-hari. Lihat, ada nasi, ada ikannya, ada sayurnya. Kita makan. Coba kalau kita makan, pertama-tama kita harus rasakan di mulut dulu, ya kan? Dirasakan makanannya enak apa enggak, rasanya pedas atau
manis, ya kita nikmati. Dinikmati dulu, jangan langsung ditelan, jangan langsung gitu, ya, dikunyah dulu. Dikunyah. Baru setelah itu kita apa? Baru kita telan, ya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, ya. Setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita, pertama-tama itu harus dikunyah, ya. Dikunyah, diolah di lidah, gigi, ya kan? Itu bekerja sama kelenjar ludah juga, ya kan? Baru setelah itu kita telan, kita nikmati, baru masuk ke dalam perut, ya. Baru kita kenyang. Baru kita boleh mendapatkan kekuatan setelah makanannya habis, ya. Harus dihabiskan supaya kita bisa bertumbuh badannya, ya, jasmaninya, tubuhnya bertumbuh. Oke. Itu makanan secara jasmani. Oke. Nah, tadi itu makanan secara jasmani. Contohnya, ya, harus kita kunyah, harus kita gigit, kita harus rasakan, terus kita kita olah di mulut, terus kita telan lewat rongga, terus kita dalam perut. Nah, gimana kalau makanan secara rohani, Kak? Ya, kita harus buka firman Tuhan. Ya, adik-adik, ya? Ya, buka firman Tuhannya, terus kita baca, ya kan? Nah, barulah kita boleh mendapatkan kekuatan. Sama seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang sudah ditulis oleh Allah dalam firman Tuhan, memang bermanfaat, ya, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran, ya. Firman Tuhan itu harus kita kunyah, adik-adik, ya. Harus kita kunyah, ya. Harus kita telan, ya. Kita masukkan, kita simpan di mana? Di dalam hati, ya. Di dalam hati kita, ya, nggak boleh dimuntahkan, ya, harus disimpan di dalam hati kita supaya keluar sukacita, ya, tersenyum, wah, gembira. Kalau kita membaca tentang Mazmur, ya, bersukacitalah, bersyukurlah. Kalau kita baca tentang janji Tuhan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, wah, kita bersyukur, bersukacita, ya. Itulah manfaat cara untuk kita membaca firman Tuhan supaya kita bertumbuh, ya, adik-adik. Adik-adik, tadi firman Tuhan yang kita baca itu harus kita simpan di dalam hati. Bagaimana, Kak, kalau setiap hari aku sibuk sekali dengan pelajaran-pelajaran, ya? Lihat deh, ada gambar anak yang sedang bingung, sedang sibuk belajar, ya. Ada belajar matematika, ada belajar IPA, ada belajar PPKN, bahasa, bahasanya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Mandarin, wah, full, penuh pokoknya, lihat tuh, ya. Itu adalah kita bertumbuh mengisi intelektual kita, ya, kepintaran kita, ya, supaya kita tidak kosong, ya. Pikirannya itu berisi, ya, diisi dulu dari kecil pelajaran-pelajaran, baik itu matematika, IPA, PPKN, bahasa. Itulah mengisi otak kita dengan kepintaran, ya, intelektual di sekolah, ya kan. Nah, tetapi hati dan otak kita itu bukan hanya diisi oleh matematika, IPA, PPKN, bahasa, ya. Hati dan otak kita, pikiran kita juga itu harus diisi oleh apa tadi kayak bilang tadi, firman Tuhan, ya. Karena kalau pelajaran-pelajaran di sekolah itu hanya untuk mengisi kepintaran kita, mengisi intelektual kita, tapi kalau firman Tuhan, adik-adik, ya, firman Tuhan itu bermanfaat untuk memberikan pertumbuhan kepada kita secara rohani. Iya,
intelektual, kepintaran, dan rohani itu harus berjalan beriringan ya. Tidak boleh rohaninya yang tinggi tapi intelektualnya enggak, atau intelektualnya yang tinggi tapi rohaninya kerdil gitu ya. Nggak boleh ya, harus sama-sama ya, sama-sama bertumbuh baik secara intelektual, kepintaran, dan secara rohani ya. Itu yang harusnya kita mau kejar, kita mau bangun, kita mau bertumbuh ke arah yang seperti itu. Adik-adik coba lihat deh, gambar anak yang mukanya cemberut ya, mukanya murung, pikirannya kusut. Wah, ini dia gambaran anak Tuhan yang tidak pernah baca firman Tuhan ya, yang jarang baca firman Tuhan. Oke? Lihat, iblis selalu dekat dengan dia ya. Iblis itu selalu ada dalam pikiran dia ya, karena dia kan nggak baca firman Tuhan ya kan. Nah, lihat, dia selalu hobinya main gadget ya. Dia selalu pikirannya kusut, maunya berantem ya, maunya ribut sama temennya. Oke? Ya, pokoknya pikirannya pikiran yang selalu digoda oleh si iblis ya kan. Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu ya, karena si iblis itu iblis itu selalu ada, siap-siap dia ya kan. Iya, dia selalu dekat dengan anak-anak yang tidak suka dengan baca firman Tuhan ya, karena iblis senang dengan anak-anak Tuhan yang seperti itu. Oke, adik-adik ya, serem ya, ngeri ya kalau hidupnya, hatinya, pikirannya tidak diisi oleh firman Tuhan. Iblisnya selalu dekat, siap untuk menggoda adik-adik, untuk membuat adik-adik menjadi anak yang jahat. Oke? Nah, coba adik-adik, kalau dia anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang dekat pada Tuhan, yang selalu baca firman Tuhan ya setiap hari, wah, sukacita karena Tuhan selalu beserta dengan dia, ya kan? Lihat tuh gambarnya kan, Tuhan Yesus selalu beserta dengan mereka ya, hatinya selalu diisi oleh firman Tuhan ya, satu hari aja ayat firman Tuhan. Oke, lihat deh, coba apa reaksi si iblis? Wah, iblisnya menjauh adik-adik ya, iblisnya menjauh, iblisnya nggak mau deket-deket. Lihat, bye katanya ya, bye gitu kan ya, iblisnya nggak mau deket-deket ya, jauh dia, karena ada Tuhan Yesus di hatinya, karena ada Tuhan Yesus bersama dengan dia, pegangan ya, selalu pegangan terhadap firman Tuhan ya, dituntun hidupnya, pikirannya oleh firman Tuhan. Adik-adik, Kalina kasih contoh ya, bagaimana caranya supaya kita bisa dituntun oleh firman Tuhan setiap hari. Kita bisa ambil renungan harian anak itu lewat Google ya. Adik-adik ambil handphonenya, minta tolong mamahnya atau papahnya, boleh ketik renungan harian anak Kristen, nanti keluar ya. Ada dari santapan harian, renungan harian anak, ada dari GKI, banyak. Adik-adik tinggal pilih yang sesuai, yang cocok dengan adik-adik. Oke? Atau adik-adik kalau mau lebih irit, nggak usah pakai wifi ya kan, wifi, adik-adik buka almanak HKBP ya, di almanak HKBP minta tolong mamahnya buka ya, di situ ada untuk tuntunan untuk anak-anak sekolah minggu yang mana mah gitu ya, nanti ada situ tuntunannya. Oke, jadi bisa sama-sama saling mengajak orang tuanya juga untuk membaca firman Tuhan ya. Pokoknya banyak cara untuk kita boleh dituntun oleh firman Tuhan setiap harinya, asalkan adik-adik mau untuk melakukannya. Ya, adik-adik, ini Kalina kasih lihat gambar deh. Ada orang tua yang sedang menuntun anaknya untuk membaca firman Tuhan ya. Ini adalah petinju, atlet petinju Filipina, Manny ya, yang sudah bertobat, dan dia orang yang sangat rindu setiap hari membaca firman Tuhan. Dia sekarang juga sudah menjadi penginjil untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, adik-adik, Karina kasih gambar lagi nih.
ada gambar ayahnya yang sedang membantu anaknya membaca firman Tuhan, ada mama papa yang sedang sama-sama baca firman Tuhan. Senang ya kalau orang tua kita, oke, sama-sama membaca firman Tuhan, ya, sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik, makanya tadi kita kan belajar lihat Timotius diajar oleh orang tuanya, bahkan oleh opungnya, ya, opung Boru, ya, opung Boru Louis diajar untuk membaca firman Tuhan. Oke, nah adik-adik, itu juga menjadi doa Kalina, doa kita semua supaya orang tua kita itu boleh menjadi pembimbing kita, penolong kita untuk mengerti akan firman Tuhan, untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Alangkah indahnya ya, alangkah sukacitanya kalau keluarga-keluarga Kristen HKBP, ya kan? Oke, boleh sama mengikuti teladan Louis dan Eunike, ya kan? Boleh sama-sama baik itu anak maupun orang tua belajar tentang firman Tuhan, ya kan? Supaya kita nggak ketinggalan dengan gereja-gereja yang lain, dengan orang-orang Kristen yang lain, ya, sama-sama bertumbuh kepada firman Tuhan, bertumbuh terhadap firman Tuhan. Oke adik-adik, yuk adik-adik baca kitab suci, read your Bible, baca Alkitabmu, ya. ALKITAB, itulah buku saya. Oke, ya, kita harus giat, harus semangat untuk baca firman Tuhan dengan bantuan siapa? Mama papa, ya, yang harus membantu kita untuk membaca kitab suci, ya, supaya kita bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kalau mau tumbuh, ya, karena segala tulisan, segala firman Tuhan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, makanya baca firman itu sangat bermanfaat, sangat baik. Ya, adik-adik, kenapa harus dari kecil kita baca Alkitab? Kenapa mama papa? Ayo, kenapa anak-anaknya harus dari kecil baca Alkitab? Karena kalau sudah besar, kalau sudah dewasa, susah, ya, sangat susah untuk mendorong mereka, mengajar mereka, menuntun mereka membaca firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan sangat susah, ya. Lebih baik dari kecil sudah diajar, dituntun, didorong, dimotivasi, diajak bersama-sama, dirangkul untuk baca firman Tuhan, ya. Kalau udah gede lihat itu, ya, udah pakai kacamata, ya, kebanyakan nonton, ya kan, kebanyakan buka handphone, ya kan, kebanyakan main gadget, ya kan, jadi udah lupa gitu kan, udah nggak semangat lagi, ya. Lebih baik dari kecil didorong, diajar untuk membaca firman Tuhan. Oke? Apalagi kalau udah jadi kakek-kakek, ya kan, udah tua, udah susah, ya. Untuk bukanya aja udah ribet, ya kan, perlu waktu banyak, ya. Oke, makanya harus dari kecil diajar untuk membaca firman Tuhan, diajar untuk rajin membaca firman Tuhan. Oke? Demikianlah firman Tuhan hari ini, seperti Timotius yang dari kecil diajar oleh orang tuanya, dididik untuk membaca firman Tuhan, untuk rajin dengar firman Tuhan. Itu juga menjadi kerinduan kita, ya, supaya kita semua sama-sama bertumbuh seperti Timotius untuk rindu membaca, rindu untuk belajar firman Tuhan. Oke? Adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Kita mau akhiri, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh sekali lagi belajar akan kebenaran firman Tuhan dari Timotius yang dari kecil sudah diajar belajar akan kebenaran firman Tuhan.
karena firman Tuhan bermanfaat bagi kami untuk memperbaiki kesalahan, untuk mengajar kami menjadi anak yang baik, untuk menuntun kami ke jalan yang benar. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, menolong orang tua kami, mama dan papa kami, supaya mereka juga boleh ikut serta untuk membimbing, untuk menuntun kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, memampukan kami untuk setia melakukan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu, melakukan apa yang baik dan benar, hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Kalian kasih pengumuman. Oke adik-adik, sebelum berakhir, jangan lupa memberikan persembahannya, bisa lewat scan barcode atau kalian kasih saran deh lewat amplop ya. Mau 5.000, mau 10.000, mau 2.000, masukin aja ke amplop ya. Terus amplopnya bisa dititip sama mama papahnya, oke? Supaya mama papahnya juga ke gereja, oke? Gitu aja ya, kalau adik-adik nggak bisa kasih lewat scan barcode itu ya. Bisa pakai amplop, terus titip sama mama papahnya, oke? Sebagai rasa syukur kita, oke? Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Ya adik-adik, dan pengumuman lainnya tentang Natal, nanti adik-adik bisa dapat info lewat WA grup kita ya, di kelas sedang. Oke? Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Shalom.